Oke, selamat datang di materi online dari Psikologi Pendidikan Pertemuan 8 terkait dengan teori belajar behaviorisme atau keperlakuan. Nah, teori belajar ini tentu kita mulai dengan quotes dulu ya, quotes dari orang yang mendirikan aliran ini, yang namanya adalah John Watson. Nanti akan kita lihat fotonya bersama-sama. Watson menyebutkan bahwa uh, ia meminta untuk diberikan selusin bayi, jadi 12 bayi ya, yang sehat, badannya lengkap, dan juga dia minta untuk ditinggal sendiri mengurusi bayi-bayi itu, dan nanti ia akan bisa membesarkan bayi-bayi tersebut hingga dewasa menjadi profesi apapun yang secara acak dia tentukan kepada anak-anak itu. Profesinya bisa dokter, pengacara, artis, kepala pedagang, dan ya bahkan orang yang dia itu pengemis dan pencuri. Berarti ini profesi-profesi yang tidak baik ya. Dia dapat melakukannya, dia dapat membesarkan bayi-bayi itu menjadi orang-orang dewasa dengan pekerjaan yang di random tadi, tanpa harus memperhatikan anaknya itu berbakat atau tidak, dia suka atau tidak, dia memiliki kecenderungan motivasi untuk di bidang itu atau tidak, kemampuannya seperti apa, dia mendapatkan panggilan nurani untuk di profesi itu atau tidak, dan latar belakang sosio budayanya itu seperti apa. Jadi dia bisa membesarkan anak-anak itu ke profesi tadi tanpa harus memperhatikan hal tersebut. Dan dia eh, mampu untuk melakukannya eh, dengan baik, gitu ya. Dia akan mampu melakukannya dengan baik, mampu melakukannya tanpa gagal seperti itu. Berlawanan dengan orang-orang percaya bahwa hal itu tidak bisa dilakukan. Nah, quotes ini sebetulnya menggambarkan bahwa kalau ini dia diaplikasikan ke model pendidikan kita sekarang, bahwa teori ini menjelaskan siapapun kalau masuk ke pendidikan, dia bisa dibentuk menjadi apapun, tanpa harus memperhatikan orangnya ini seperti apa. Setujukah kalian? Silahkan nanti ditulis di kolom komentar. Oke, nah ini adalah pendiri aliran behaviorisme yang nantinya dia akan membesarkan sistem-sistem industri dan pendidikan di seluruh dunia. Seperti yang kita tahu, bahasan-bahasan ini terkait dengan teori belajar. Nah, teori belajarnya ini disesuaikan dengan aliran psikologinya apa. Alirannya di sini adalah behaviorisme. Aliran ini fokusnya khusus pada perilaku manusia. Jadi dia tidak mempertimbangkan bahwa manusia itu makhluk yang berpikir. Pendirinya ini namanya adalah John Watson. Tujuan dari aliran ini adalah untuk memanipulasi tingkah laku manusia. Jadi tingkah laku atau perilaku manusia dia dibentuk dengan apa? Dengan memberikan stimulasi tertentu. Di sini kita bisa menemukan rumusnya bahwa perilaku manusia dia dihasilkan atas stimulasi tertentu. Jika misalnya kamu uh, ditakut-takuti dengan seekor anjing, maka perilakumu adalah kamu lari begitu ya. Apabila kamu menemui seekor anjing yang galak, kamu lari. Apabila kamu diberikan sebuah materi bacaan, seharusnya kamu membaca. Ketika kamu diberikan sebuah ujian, seharusnya kamu mengerjakan ujian itu dengan baik. Gitu. Anjing tadi adalah stimulus, materi bacaan tadi adalah stimulus. Ujian tadi pun adalah stimulus. Lalu, ketika kamu mengerjakan ujian, mengerjakannya itu kan adalah perilaku. Mengerjakan ujiannya bisa dengan baik atau tidak, nah itulah yang akan menjadi concern dari aliran ini. Seperti itu. Dia berfokus pada dua hal, stimulus dan respon. Stimulasi dan respon perilaku kalian seperti apa. Menariknya adalah ya, aliran ini secara terang-terangan dia belajarnya mengenai hewan. Dia mempelajari perilaku hewan yang nantinya, ya secara kita tahu bahwa manusia itu adalah uh, makhluk yang memiliki unsur animal juga ya, unsur binatang juga, tapi
kita memiliki kesadaran dan daya berpikir yang jauh lebih tinggi dan kompleks. Sehingga asumsinya adalah kalau hewan bisa, berarti semua manusia bisa. Seperti itu. Secara manusia derajatnya lebih tinggi daripada hewan. Nah, 3 teori behaviorisme yang diaplikasikan dalam pendidikan. Ini berikut tokoh-tokohnya ya. Belajar asosiasi atau associative learning. Ini dari Thorndike, itu yang bapaknya menghadap ke kiri. Belajar terkondisi atau classical conditioning, itu yang di sebelah kanan atas, yang jenggotnya lebat gitu ya. Lalu belajar termodifikasi atau operant conditioning, itu dari Skinner. Belajar asosiasi atau associative learning dari Thorndike. Dia melakukan eksperimennya dengan seekor kucing. Yang nantinya teori ini akan menjadi sesuatu yang besar, menunjukkan bagaimana manusia belajar. Karena kucing aja belajarnya gini caranya. Nah, di sebelah kiri atasnya, di bagian kiri atas, kita dapat melihat kucing ini dia lapar ya. Dia lapar tapi dia disekap dalam kandang. Dia dikurung dalam kandang, di luarnya ada makanan. Lalu dia diberikan teka-teki. Di kandang itu, dia harus memutar tuasnya yang ini ya. Dia harus memutar tuas ini supaya bisa keluar. Dan dia harus menarik tali ini supaya juga bisa keluar. Jadi teka-tekinya ada dua. Pertama kali yang dilakukan adalah si kucing ini mencoba-coba. Di sekitarnya harus dilakukan apa saja. Jadi dia mencoba-coba hingga menemukan cara yang berhasil. Trial and error. Oleh karena itu teori ini juga kadang-kadang kita sebut sebagai teori belajar trial and error. Hasil belajarnya adalah kucing mampu menyelesaikan teka-teki yang ada. Bahkan bisa perlahan belajar menyelesaikan kandang yang lebih sulit lagi kelak. Ketika kucing ini dia berhasil untuk melarikan diri dari si kandangnya ini, apabila misalnya kucingnya kita masukkan ke kandang lain yang juga sama teka-tekinya, apa yang terjadi? Karena dia sudah belajar dari kandang yang ini. Jika teka-tekinya sama, tentu saja keluarnya akan lebih mudah ya. Apabila kucing ini dengan situasi yang sama diberikan ke kandang yang lain, kandangnya itu dia mungkin lebih mudah, maka dia akan jauh lebih cepat keluar. Kenapa? Hasil belajar yang ini, dia sukses, dia diberikan ujian yang lebih mudah, dia sudah pasti akan bisa sukses lebih cepat seperti itu ya. Karena yang lebih sulit saja bisa, masa yang mudah tidak bisa. Oke, seandainya kucing ini dia dipindahkan ke kandang lain yang teka-tekinya itu sama sekali baru, apa yang dilakukan? Dia akan mencoba-coba lagi, trial and error lagi, sampai ketemu cara untuk kabur dari kandangnya. Nah, tapi katakanlah ketika kandang baru tadi, teka-tekinya digabung dengan kandang yang ini, di mana dia harus memutar tuas dan menarik tali, sehingga di sana ada 3 teka-teki. Tentu saja kalau dia sudah belajar kandang yang baru tadi, oh dia pasti akan bisa menyelesaikan. Kenapa? Ada gabungan dari hasil belajar yang sebelumnya. Di mana kandang ini dia sukses, kandang yang baru dia sukses, diulang-ulang. Nah, maka dari itu dia pasti akan berhasil atau lebih cepat keluarnya. Menariknya adalah implikasi dari teori belajar ini bahwa ya ini agak-agak ini ya, agak-agak non intuitif ya, bahwa kita belajar teori belajar itu kan niatnya adalah supaya orang itu belajar cepat berhasil, cepat lulus. Tapi menariknya, poin utamanya adalah bahwa kegagalan dalam proses belajar adalah hal yang wajar. Jadi biasa saja kalau nilai kalian jelek, nilai kalian kurang memuaskan, kalian tidak berhasil, itu biasa. Karena itu adalah proses belajar. Kalau perlu, kalau perlu, dalam suatu pembelajaran kita perlu merancang eh, bagaimana step-step supaya siswa itu mampu mencoba dan dia bisa mengkoreksi kesalahannya sendiri. Menarik, bukan? Lalu pembelajaran yang berbasis stimulasi atau praktek lapangan akan lebih mudah daripada sekedar membaca atau dijelaskan.
Kenapa sekadar membaca atau dijelaskan itu kurang baik ya? Karena memang di sana tidak ada unsur mencobanya, mencoba dan gagal. Mencoba dan gagal itu adalah cara belajar manusia yang paling primitif. Kita mencoba sesuatu, kita gagal, lalu kita improve, mencoba lagi, gagal, improve lagi, seperti itu. Makanya, menariknya adalah untuk penelitian yang basisnya adalah hewan, ini teorinya sangat-sangat humanis seperti itu ya, memperbolehkan kita gagal. Lalu mempelajari pemahaman konseptual, praktik kerja, dan keterampilan sosial ini bisa dilakukan lewat simulasi. Kita harus melakukannya lewat sesuatu yang sifatnya adalah praktek. Begitu. Walaupun ini tidak mengecilkan peran dari pendidikan yang memberikan materi-materi terkait teori. Tentu saja teori itu penting, walaupun nanti kita juga harus mempraktekannya supaya teori itu tidak sekedar teori. Lalu bagaimana kita bisa mengoptimalkan belajar lewat praktek atau simulasi? Kita perlu memandu siswa ketika melakukan kegagalan, sehingga kegagalan itu tidak hanya sekedar gagal, siswanya menyesal, gurunya juga stres, dan seterusnya. Kita dampingi, kita lihat, kamu gagal di mana? Berikan feedback. Oh, kamu gagal di sini. Kesalahanmu adalah ini. Coba lagi. Gitu. Pembelajaran jangan dihentikan di pemberian nilai saja. Ini adalah permasalahan pendidikan kita di masa ini. Bahwa pembelajaran itu ya sudah, eh, kebutuhan utamanya itu sekedar siswa diberikan materi, siswa diberikan ujian, nilai keluar, ya sudah selesai. Tentu saja itu kan tidak akan mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara ya. Pembelajaran atau mungkin pendidikan secara utuh ya, kita tuh targetnya harus kompetensi. Kompetensi apa? Jadi dia itu mampu melakukan sesuatu secara utuh. Mampu melakukan sesuatu secara utuh itu unsurnya apa? Ada tiga di sini. Ada konseptual, ada praktikal, dan ada social skills. Konsep, dia memahami bagaimana konsep melakukan segala sesuatu, sehingga hasil-hasil belajar itu dipadukan seperti itu ya. Lalu praktek, dia mampu menyelesaikan permasalahan yang dia sudah pernah coba sebelumnya, dan social skill, kemampuan untuk berinteraksi dengan orang-orang lain, begitu. Semakin sering pembelajaran diulang, maka ia akan semakin kompeten. Oleh karena itu, pembelajaran harus dekat dengan apa yang kamu bisa temui di kehidupan keseharian. Sekali lagi dia menekankan bahwa praktek itu penting. Nah, teori yang kedua ini dari Pak Pavlov. Pavlov ini kebetulan ilmuwan dari Soviet. Eksperimennya dengan menggunakan seekor anjing di sini. Anjingnya ini dia lapar. Dan kebetulan eksperimennya Pak Pavlov ini dia memberikan semacam alat pendeteksi air liur di anjingnya dan dipasang. Jadi dia bisa tahu persis kapan anjingnya itu mengeluarkan liur atau tidak mengeluarkan liur. Ketika anjing yang lapar itu dia diberikan makanan, tentu saja air liurnya keluar kan. Dia membayangkan, oh makanannya enak. Dia akan segera makan, dia akan segera kenyang. Tapi ketika anjing yang dia itu lapar, dia diberikan bunyi bel. Nah, bunyi bel itu tidak membuat anjing bereaksi apa-apa tentu saja. Karena yang namanya bel itu ya tentu saja kita tahu tidak bisa dimakan ya. Tidak enak, tidak bisa digigit. Kalau digigit nanti anjingnya rusak giginya. Nah, kita di sini melakukan conditioning. Conditioning apa? Misalnya, sebelum anjing itu diberikan makan, belnya itu akan dibunyikan dulu. Jadi bunyi teng 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 teng, makan. Teng 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 teng, makan. Teng 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 teng, makan. Dan seterusnya. Kita ulangi proses itu 10 kali. Anjingnya pun akan terkondisikan. Terkondisikan untuk mengeluarkan air liur walaupun makanannya belum hadir. Tapi belnya sudah bunyi. Karena bel ini otomatis dianggap sebagai tanda bahwa makanan akan datang. Jadi bel ini bunyi, makanan akan datang. Implikasinya apa? Implikasinya tentu saja sangat banyak teori ini.
Ini nanti bisa dibaca sendiri ya. Ini mohon maaf, ini belajar terkondisi, conditioning seperti itu. Nah, dia ada hubungannya dengan sesuatu yang sifatnya adalah biasa, biasa dalam kehidupan kita. Dan yang akan dia utak-atik adalah biasa itu seperti apa. Kalau misalnya kita biasa bangunnya itu siang, kita dengan pendidikan yang membiasakan kita bangun pagi, lalu ada kegiatan, nah kita kan terbiasa bangun pagi. Kalau kita terbiasa ketika kecil, gitu ya TK ya, kita baris untuk diperiksa kukunya setiap hari Jumat. Nah, kita akan terbiasa bahwa, oh, kuku kita tuh harus pendek sebelum masuk kelas. Oleh karena itu, walaupun kita tidak mau, kita akan memeriksa kuku kita setiap pagi daripada dipukul oleh gurunya dengan menggunakan penggaris. Gitu ya. Saya merasakan, saya nggak tahu kalian sudah merasakan hal yang seperti itu atau belum ketika TK. Oleh karena itu, semua urusannya adalah pola, kedisiplinan, dan pembiasaan. Ini menggunakan teori ini. Termasuk tadi bel, kan ada hal yang dekat kan dengan bel di pendidikan kalian. Bel istirahat. Kenapa kalian ketika bel istirahat berbunyi, oh sudah senang duluan. Kalian senang walaupun makannya belum. Belum makan, belum ke kantin. Mungkin belum ngobrol-ngobrol sama teman di belakang kantin atau belakang gedung. Kalian belum mungkin ke kamar mandi ya. Belum ke kamar mandi tapi sudah merasa senang gitu. Walaupun baru belnya saja yang berbunyi. Kenapa? Kalian mengasosiasikan bahwa bel itu sama dengan makannya itu sendiri atau nongkrongnya tadi sendiri atau ke kamar mandinya itu sendiri. Ini adalah proses yang otomatis, teman-teman. Dan manusia bisa dibiasakan hal seperti itu tentu saja. Karena hewan saja bisa. Oke, pengetahuan, attitude, skill, dan kemampuan sosial paling mudah ditumbuhkan lewat pembiasaan. Terbiasa bangun pagi, terbiasa berpakaian rapi, terbiasa kukunya pendek, terbiasa datang ke kelas tepat waktu, terbiasa membawa buku pelajaran yang dibutuhkan untuk materi belajar hari itu. Terbiasa membawa buku tulisnya, terbiasa pulang jam berapa, makan jam berapa, dan seterusnya. Terbiasa. Maka pembelajaran tidak hanya berhenti di kelas, tapi dilestarikan lewat ekosistem sekolah. Kenapa? Semua yang ada di sekolah itu harus membiasakan hal yang sama. Ketika sekolahnya ingin mengajarkan disiplin, ada baiknya semua yang ada di sekolah itu mengajarkan disiplin. Tidak hanya guru satu mata pelajaran saja, tapi semua guru. Tidak berhenti di gurunya saja, tapi juga staf-staf sekolahnya. Mereka disiplin semua harusnya. Kepala sekolahnya pun seharusnya disiplin. Orang tua diajarkan untuk mengajarkan disiplin yang sama di rumah. Sehingga apa? Sehingga perilaku disiplinnya itu terjaga. Tidak serta-merta bahwa dia di sekolah disiplin, ketika dia di rumah, dia merasa nyaman untuk tidak disiplin. Itu tidak bisa dibenarkan. Nah, pembiasaan paling kuat yang kita alami ditumbuhkan dari usia yang paling dini. Sehingga kebiasaan-kebiasaan kita yang itu berasalnya dari masa anak-anak, tentu saja itu yang paling susah dihilangkan. Dan hal ini sudah dibuktikan lewat penelitian-penelitian psikofisiologi manusia. Psikofisiologi dalam artian adalah psikologi yang dia basicnya adalah dari fisiologi atau biologisnya manusia gitu. Karena itu kan bisa dikatakan pembiasaan dari usia dini itu kan eh, di, dilakukan, dilakukan dan berdampak pada pembentukan jaringan-jaringan otak yang paling awal gitu ya, paling purba, paling lawas. Sehingga menghilangkannya itu pun tidak mudah gitu. Oke, teori belajar yang ketiga sekaligus yang terakhir dari teori belajar behaviorisme adalah operant conditioning atau pembelajaran yang termodifikasi. Di sini tokohnya adalah Skinner, bapak yang di sebelah kanan itu. Dia melakukan eksperimen dengan seekor tikus. Tikusnya ini, ya, tikusnya ini
dia dimasukkan ke dalam sebuah kotak, di mana di situ ada suara, ada lampu, gitu ya, ada tuas, dan juga ada makanan, seperti itu. Nah, di sini ada dua eksperimen, di mana kalau misalnya lampu yang sebelahnya ini ya, lampu yang warna hijau ini dia menyala, maka fungsi tuasnya ini adalah untuk memberikan makanan. Ketika tikus ini mencoba dan tahu bahwa, oh, yang hijau ini mendatangkan makanan. Ketika lampu hijaunya nyala, tuasnya ini akan dipencet terus sama dia. Kenapa? Tikusnya bisa makan sesuka hati dia. Begitu. Ketika, oh, hijau ini mendatangkan hal yang menyenangkan buat saya, ulang-ulang deh. Kita ulang-ulang pencet tuasnya itu ketika dia warnanya hijau. Supaya apa? Wah, makanan supaya datang sebanyak mungkin. Kalau bisa sekencang mungkin menekan tuasnya. Gitu. Tapi ketika yang menyala lampu yang merah, ini kita bisa melihat di sini bahwa pantainya ini dari besi ya, dan dia nanti akan dialiri setrum, dialiri listrik. Tentu saja ketika ini dialiri listrik, lampu yang pink ini menyala, dan tikusnya terkejut tentu saja kan dalam dalam sengatan listrik gitu. Dia bingung mau ngapain, ternyata menekan tuas yang sama menyebabkan aliran listriknya itu berhenti beberapa saat. Sehingga dia harus mengulangi menekan tuas ini lagi. Yang dia lakukan selanjutnya apa? Ya tikus ini akan menekan tuas ini terus. Baik itu untuk mendatangkan makanan ataupun menghilangkan setrumannya. Ini prinsip yang bisa diaplikasikan dalam memodifikasi perilaku manusia. Prinsipnya ini namanya adalah reward and punishment. Ini ada reward, ada punishment. Reward artinya adalah hadiah, punishment artinya adalah hukuman. Jadi kita bisa membentuk perilaku manusia lewat hadiah dan hukuman. Menariknya adalah di sisi lain, sebetulnya kalau kalian mau mempelajari teori ini lebih lanjut, teori ini digunakan di setting-setting perjudian gitu ya. Kenapa orang itu bisa ketagihan judi? Karena dia itu sudah pernah berhasil di awal, senang di awal, kegagalan itu jadi sesuatu yang ya udah, kan nanti juga akan menang dan akan kembali lagi uangnya. Ini bisa dijelaskan lewat teori ini, Skinner's Operant Conditioning and Learning. Jadi di sini ada reinforcement, ada reward ya, dan ada punishment. Begitu. Di sini ada yang positif, ada yang negatif. Nah, ketika reinforcement ini atau reward ini sifatnya adalah positif, ya, reinforcement positif. Dia dilakukan untuk meningkatkan atau menjaga atau menguatkan perilaku yang kita inginkan. Jadi misalnya si anak ini, wah dia juara kelas, nilainya bagus, dia memberitahukan ke bapaknya, wah kamu dapat A ya nak, bapak berikan hadiah, anaknya senang. Kira-kira akan diulangi lagi tidak perilaku ini? Akan diulangi tentu saja. Kenapa? Anak ini mengetahui bahwa mendapatkan nilai bagus sama dengan mendapatkan hadiah. Nah, lalu di sini ketika reinforcement ini negatif, dia sifatnya adalah remove aversive stimulus. Yaitu apa? Menghilangkan hal-hal yang tidak menyenangkan untuk dia. Seperti itu. Jadi kalau di sini kita memberikan reward dengan menambahkan sesuatu yang dia suka, di sini kita memberikan reward dengan menghilangkan sesuatu yang dia tidak suka. Apa contohnya? Misalnya, ini saya belum mengetahui persis ya ini situasinya seperti apa. Barangkali ada yang mau berkomentar. Tapi di sini nampaknya adalah anak ini
Dia kelihatan dimarahi oleh ibunya, sehingga apabila anak ini dia merapihkan mainannya, ibunya tidak ngomel. Dia mendapatkan hadiah dari merapihkan mainannya dengan tidak diomeli oleh ibunya. Seperti itu. Jadi di sini untuk menguatkan atau menjaga perilaku yang baik ya. Jadi mungkin anak ini biasanya merapihkan mainannya, tapi tumben-tumbennya lagi tidak merapihkan. Seperti itu. Nah, padahal kalau dia rapihkan, ibunya tidak akan ngomel. Tidak akan ngomel itu hal yang dia inginkan. Gitu. Karena dia menghilangkan sesuatu yang si anak ini benci. Oke, lalu punishment. Punishment ini tujuannya adalah untuk mengurangi atau melemahkan perilaku seseorang. Misalnya, anak ini dia mainan kompor gitu ya. Ketika ibunya sedang masak, ini kelihatan di sini jari anaknya merah. Nah, ketika anak ini dia mainan kompor, lalu jarinya eh, apa ya terkena panas api atau panasnya wajan, otomatis ini kan dia jarinya itu melepuh. Nah, melepuhnya jarinya itu kan sebetulnya sesuatu yang anak ini nggak sukai. Ya nanti kan dia tidak bisa main HP, tidak bisa apa, yang menggunakan jari seperti itu. Hal itu dia tidak sukai, sehingga apa? Kemungkinan anak ini akan mengulangi perilaku mainan kompor nggak? Sepertinya sih tidak ya. Karena bermain kompor yang sedang menyala itu membuat anak ini jarinya melepuh seperti itu. Nah, di bawahnya adalah ketika anak ini, yang anak perempuan ini dia disuruh makan tapi tidak makan-makan. Dia malah main HP terus. Untuk membuat anak ini dia mau makan tanpa main HP terus, ya tentu saja HP-nya harus disita oleh orang tuanya. Di sini tulisannya remove pleasant stimulus, menghilangkan hal-hal yang disukai oleh si anak. Jadi dengan anak ini dia tidak mainan HP, makannya akan lebih cepat. Seperti itu. Dan dia nanti selanjutnya akan belajar bahwa supaya dia bisa main HP terus, maka makannya harus cepat. Gitu. Oke, operant conditioning, menyempurnakan pembelajaran yang sebelumnya. Tadi kan ada classical conditioning, ini operant conditioning. Nah, teori belajar ini membantu menguatkan dua teori sebelumnya, bahwa perilaku manusia ini dapat diutak-atik dengan memodifikasi feedback-nya. Dan feedback kita tahu bahwa dalam setting kelas, yang namanya feedback itu penting. Siswa perlu mengetahui perilaku mana yang harus dia lakukan dan mana yang harus dia hindari. Ini menegakkan aturan bahwa perilaku ini yang harus kamu kejar, yang ini yang harus kamu hindari. Salah satu yang paling signifikan pengaruhnya adalah lewat feedback. Guru bilang ini benar, maka diikuti. Guru bilang ini salah, maka dia dihindari. Pada dasarnya, nama manusia, dia menyukai hadiah dan benci sama hukuman. Nggak ada yang suka sama hukuman. Seperti itu ya. Pembelajaran yang dia itu rewarding, antara dia memberikan rasa senang, dia menumbuhkan uh, kemampuan anak di hal-hal yang dia sukai, anak ini merasa relevan dalam kehidupannya, anak ini merasa lebih jago, anak ini mendapatkan hadiah, dan seterusnya. Ini akan disukai dan diulang-ulang. Begitu. Kenapa orang kita tidak suka belajar? Karena belajar nggak rewarding daripada kita nonton TikTok barangkali. Karena TikTok itu akan membuat perasaan yang senang di diri kita, perasaan menyenangkan. Kita mendapatkan hormon dopamin. Tapi kalau belajar, dia tidak mendatangkan apapun kepada kalian. Itu yang susah. Begitu. Pembelajaran yang rewarding akan lebih disukai dan diulang-ulang. Pembelajaran yang dia tidak rewarding atau bahkan menghukum ya sifatnya ya, itu malah akan dihindari. Oleh karena itu apa? Sebetulnya dalam setiap situasi utamakan reward daripada punishment. Kita akan lebih lebih
lebih sukses dalam mengeliminasi perilaku-perilaku yang buruk itu lewat reward. Bisa dipelajari lebih lanjut mengenai teori ini untuk mengetahui jawabannya seperti apa, bagaimana caranya. Nah, ekosistem pendidikan harus jelas mengenai perilaku mana yang di-reward dan mana yang di-punishment. Sekali lagi, ekosistemnya harus konsisten. Ketika guru yang satu bilang A, guru yang satu lagi bilang B, mana benar yang mana salah, itu akan membuat siswa itu kebingungan. Membuat mereka, ya sudah, mereka tidak mau lagi untuk mengikuti aturan itu karena adanya ketidakjelasan. Oleh karena itu, semua elemen sekolah harus menegakkan suatu kejelasan. Baik, di sini ada video pembelajaran yang saya sertakan untuk kalian pelajari, gitu ya. Yang satu adalah pendidikan yang kita memang tahu bahwa dia sangat sangat behavioris sekali, sangat menggunakan prinsip-prinsip keperilakuan. Prinsip apa saja yang dilakukan di sini, kalian bisa eh, menonton lalu mempelajarinya. Dan satu lagi, dua lagi ya. Ini saya menunjukkan bagaimana pendidikan di Jepang itu dia bisa membentuk karakter dari pembiasaan-pembiasaan. Dan yang terakhir ini adalah tentang pendidikan di Korea Selatan. Gimana sih caranya orang itu dia bisa gila belajar dimanapun dan kapanpun. Lalu dampaknya apa kalau dia dibuat gila belajar karena dia suatu desakan dibandingkan dengan dia suatu hal yang dikejar secara personal seperti itu dampak-dampaknya. Baik, saya rasa saya cukupkan untuk pertemuan ini, untuk materi ini. Saya lanjutkan di lain materi.